Selamat malam semuanya. Ya, ini F-Talk edisi 16 April 2025. Seperti biasa, malam ini kita akan berikan update market ISG dan juga membahas ide-ide konsultasi yang masuk di kolom komentar F-Talk edisi kemarin 15 April. Ada cukup banyak yang masuk. Terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah memberikan ide untuk kita bahas di F-Talk malam ini. Kita akan coba jawab satu persatu sesuai dengan permintaannya. Baik. Sebelum saya mulai, silakan bagi Anda yang belum subscribe, silakan subscribe, dan yang sudah merasakan manfaat dari F-Talk, dukung kami dengan klik like. Kita mulai dari ISG. Hari ini ISG turun 0,65%, seperti yang sudah kami prediksi pada F-Talk kemarin malam. Setelah target 6.500 relatif telah tercapai, saat ini ISG berpotensi kembali koreksi, kemungkinan koreksi minor menjelang long weekend. Ya, mungkin besok masih akan melanjutkan pergerakan cenderung koreksi ya di 6.300-an sampai dengan 6.220. Itu adalah target yang ideal untuk koreksi dalam satu hari sebelum penutupan minggu ini. Baik, kita lanjut ke pembahasan saham ya. Yang pertama, malam Pak ya, bantu analisa saham FILM untuk swing di harga berapa untuk masuk SL dan TP-nya. Terima kasih. Sehat selalu Pak F dan tim. Terima kasih doanya. Untuk WIFI, sepertinya memang momentum belinya sudah lewat ya. Ya, saat ini sudah mulai swing turun lagi. Jadi terakhir kita tradingkan saham ini minggu lalu ya, di harga yang ya relatif cukup rendah. Kita beli di 1640 ini ya, tanggal 9 April ya, dengan saat ini di harga 2000, dan ini baru mulai swing ya. Saat di tanggal 9 itu adalah kita beri seperti ini, kira-kira kondisi yang kita pilih dalam menentukan saham ini menarik atau tidak. Jadi saham ini kita pilih pada candle ini ya, 9 April ini ya. Ya, gitu. Jadi tentunya swing naik ini baru dimulai. Ya, jangan sampai kita swing trade tetapi swing yang berjalan adalah swing turun. Kita cari swing naik yang baru dimulai. Ya, gitu. Jadi kalau saham apapun itu, ketika kita melakukan swing trade, tentu saja yang kita cari adalah swing naik, karena kita trading saham bukan trading forex. Ya, gitu. Jadi kalau misalkan kita mau swing trade ya, kita harus bisa mengidentifikasi swing yang berjalan saat ini apa. Apakah swing naik atau swing turun? Apakah swing naiknya itu baru dimulai, sudah berjalan, atau sudah mencapai target yang seharusnya. Nah, untuk kasus WIFI ini ya, menurut saya ini sudah sangat berisiko tinggi, karena pertama swingnya sudah jalan, sudah lewat ya. Kemudian kenaikannya pun sudah bahkan sangat signifikan gitu ya. Dari harga beli kita ya, saham ini dari 640 ya, kita sebut ini. Ini sudah mengalami kenaikan 30% lebih, bahkan 46% ya kalau kita melihat dari peak yang dibentuk. Sehingga apabila kita ingin re-entry ataupun melakukan trading lagi di saham ini ya, tentu saja kita akan menunggu proses swing turun ini berjalan dan diakhiri. Nah, kita harus bisa mengidentifikasi swing dulu, baru kita memilih sebuah saham. Kemudian yang kita lakukan apabila swingnya ternyata sudah swing turun, kita harus menunggu terjadinya koreksi 2090. Ada target koreksi yang mungkin tidak terlalu menarik jika dia hanya turun di sini ya, karena sangat jauh sekali potensi upside-nya dibandingkan dengan tanggal 9 April kemarin. Kemudian yang mungkin saja dan bisa menjadi best price adalah di 1880. Apabila kita identifikasi dari swing yang berjalan sebelumnya ya, saham ini akan cenderung ke konsolidasi. Sehingga kalau kita mengetahui akan kondisi tersebut, strategi swing trade pada saham ini yaitu menunggu setidak-tidaknya paling tinggi adalah di level 0,6 sampai dengan mungkin di 0,78, bahkan kita bisa menunggu di support lagi ya gitu. Jadi
level yang paling tidak Anda bisa tunggu adalah di bawah 2000, yang mana potensi downside-nya ya itu masih sekitar 14% ya gitu. Jadi mungkin perlu ditunggu terlebih dahulu ya. Nanti apabila sudah turun bisa dikonsultasikan kembali, ataupun kalau Anda member private trading room ya kemungkinan besar ya bisa ada instruksi trading re-entry di saham ini. Lanjut ya. Tolong bahas TLKM buat swing, Pak. Apa masih menarik di harga sekarang? Oke. TLKM ya, sepertinya tidak menarik ya, sama dengan saham-saham big caps. Swingnya sudah berjalan dan pergerakannya kita tidak bisa berekspektasi tinggi di saham big caps. Saat ini sudah berada di resist ya, dan di resist EMA gitu ya. Jadi kalau kita melihat dari sini upside-nya harusnya sudah sangat-sangat kecil. Ketika kita melakukan trading, selain kita mengidentifikasi swing yang sedang berjalan, kita harus bisa mengkalkulasi potensi risk and reward-nya secara teknikal tentunya. Nah, secara teknikal menurut saya risk dari saham Telkom ini lebih besar dibandingkan potensi upside-nya, yang mana ya 1% ini ya, dengan kondisi konsolidasi di dalam tren turun, dia sudah berada di resist konsolidasi. Tidak mungkin kita melakukan trading di saat harga sudah di resist gitu ya. Tentu saja strategi trading di saham konsolidasi ya kita harus menunggu di support konsolidasi tersebut ya gitu. Jadi tidak menarik ya. Kalau pertanyaan menarik atau tidak, sangat tidak menarik menurut saya. Malam Pak F, ini kan ISG akan turun. Nah, prediksi tapi atau TP ini yang ditanyakan, apakah bisa tercapai sebelum turun atau ada kemungkinan turun sebelum kena TP. Semisal video ini menghitung untuk MBMA di 300 sana. Apakah sebelum ke 300 bisa turun jika ISG turun? Apakah akan tercapai ke 300 dulu? Berarti yang dimaksud adalah ketika ISG turun, apakah MBMA naik terlebih dahulu ke 300 atau turun dulu mengikuti ISG baru naik ke 300 gitu ya? Maaf, ini mungkin sudah malam, saya agak mungkin sedikit bingung ya, tetapi penanggapan saya dengan segala keterbatasan saya miliki, sisa-sisa tenaga yang saya miliki ya, saya menangkapnya seperti itu. Jadi pertanyaannya adalah apakah 300 dicapai sebelum ISG turun atau sesudah turun gitu ya. Coba kita lihat ya MBMA ya. Oke. Nah, dengan kondisi ini ya, kondisi saat ini maksudnya untuk saham MBMA, apakah 300 itu akan dicapai saat ISG turun atau sesudah turun? Nah, pertanyaan saya malah bertanya kembali, yang dimaksud ISG turun itu turun kemana? Karena kan masih ada target 5.800, 5.700. Kalau menurut saya MBMA akan naik terlebih dahulu ke 300 sebelum ISG tercapai angka 5.800 atau 5.700 gitu. Walaupun ISG saat ini turun, menurut saya penurunan ini masih dalam proses konsolidasi ya, konsolidasi. Jadi sepertinya perkiraan saya ISG akan turun lebih dalam jangka pendek menengah gitu ya, tidak dalam waktu dekat ini. Jadi pergerakannya akan cenderung konsolidasi dengan volatilitas tinggi seperti yang saya jelaskan pada YF Talk sebelumnya. Untuk terkait MBMA ini juga dalam tren turun dan sedang berkonsolidasi, sehingga menurut saya polanya akan sama ya. ISG masih akan bervolatilitas di rentang resist 6.500, sedangkan saham MBMA kemungkinan volatilitasnya ini masih akan terjadi hingga level 300, bahkan bisa sampai dengan 320. Itu menurut saya seperti itu. Selamat malam dan sehat selalu buat Pak Yev dan tim. Terima kasih doanya. Mau tanya Pak Yev tentang mager saham. Apa ini mager? Sebentar. Mager saham Excel dan FREN. Kedepannya baik atau tidak? Rencana mau investasi dan posisi harga saham tidak kemana-mana. Sudah akumulasi dari Januari hingga sekarang total 20% PF. Di harga 2130, mohon pencerahannya Pak Yev kondisi sekarang, terima kasih. Mungkin yang dimaksud ini merger ya, merger. Dan saham ini ya sekali lagi ya, mohon maaf ya, memang
mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus menuliskan konsultasi itu dengan benar ya, karena kalau salah kode kita juga jawabnya bisa salah. Ya saya coba ini, mungkin saya mengerti lah maksudnya yang merger dengan friend ini kan Excel ya, EXCL ya, bukan EXEL ya. Saya koreksi ya, karena yang merger ya itu Excel nggak ada ya, EXEL ada nggak? Oh ada, oh bukan saham Indonesia ya, nah nggak ada gitu ya. Jadi mungkin ke depan mohon maaf ya, bukan bermaksud gimana-gimana, mungkin untuk konsultasinya bisa dikoreksi terlebih dahulu, dibaca terlebih dahulu supaya tidak ada kesalahan dalam penulisan, karena kesalahan dalam penulisan bisa menyebabkan salah dalam menjawab juga gitu ya. Untuk sama-sama saling enak, kita juga belajar mengetik ini juga belajar ketika kita entry jangan sampai salah kode ya gitu, jangan sampai salah kode. Nanti niatnya beli, misalkan contoh kita mau beli saham BCA kemudian salah saham BACA misalkan contoh, nah itu kan beda gitu ya. Jadi kita sama-sama belajar di sini untuk tertib dan disiplin dan teliti ya, untuk baik itu dalam berkonsultasi ataupun dalam melakukan trading ataupun investasi. Itu adalah sebuah habit yang harus terus dijaga ya, agar tidak terjadi, untuk meminimalisir ya, namanya human error itu pasti bisa terjadi, tetapi untuk meminimalisir hal tersebut salah satunya adalah dengan teliti dan tenang dalam menulis konsultasi ya. Oke. Terkait merger yang sudah atau belum ya? Sudah ya, saya tidak mengikuti terus terang ya. Kalau kita lihat dari Excel-nya sendiri, kita harus lihat dulu pertumbuhannya. Ini memang cenderung ke positif ya, pertumbuhan yang masih terbilang positif dalam 3 tahun terakhir ini. Namun yang perlu kita menjadi catatan adalah dari sisi profitabilitas yang menurut saya agak terlalu tipis, tidak memenuhi syarat layak investasi. Hal ini bisa diabaikan apabila Anda memang tidak memprioritaskan profit adalah bagian terpenting dalam berinvestasi. Tetapi di YF Advisor ya, kami memilih saham, salah satu kriterianya adalah profitabilitasnya harus di atas 5%. Pada sektor ataupun industri tertentu mungkin tidak bisa memenuhi syarat tersebut. Nah, untuk industri telco ya, kita lihat Excel ini salah satu yang mungkin cukup tipis secara margin ya, secara margin profitabilitas agak tipis gitu. Sehingga ya saya rasa dengan merger dengan Friend, semoga ada datanya ya, oh ada, dengan Smart Friend ini akan membebani atau tidak. Menurut saya ini tidak memenuhi syarat layak invest juga. Jadi yang satunya minus, satunya plus, tetapi tidak memenuhi syarat tadi secara profitabilitas. Sehingga kalau saya boleh memberikan saran, memang agak beresiko untuk berinvestasi di saat ini di perusahaan-perusahaan yang secara bisnis itu minus gitu ya. Sedangkan kita dihadapkan pada banyaknya saham-saham yang dalam tanda kutip lebih baik secara fundamental dengan harga saham yang terdiskon. Jadi kalau saya loh ya, kemudian saya sudah berinvestasi pada saham ini, kemudian saya dihadapkan dengan pilihan-pilihan baru yang jauh lebih menarik, jauh lebih aman, jauh lebih membuat kita nyaman karena investasi jangka panjang, kita akan melakukan switching dengan mudah, dengan tanpa berpikir panjang. Kenapa? Ya kita dihadapkan pada pilihan yang lebih baik gitu. Ya tidak, kita investasi tidak harus pada industri telekomunikasi misalkan, tidak harus pada pertambangan. Kita selalu memprioritaskan potensi risk and reward tadi ya, potensi keuntungan yang kita peroleh. Kita nggak peduli apapun sektor ataupun industrinya, selama itu membuat kita untung, kita akan ambil gitu. Kalau kita berinvestasi ya kita tidak berpatok pada harus industri ini, harus sektor ini gitu ya. Kita memang melakukan diversifikasi, namun ketika kita lihat dari sebuah sektor industri itu sedang tidak baik-baik saja, kita akan keluar. Ya, kita tidak perlu memasukkan sektor atau industri tersebut ke dalam strategi diversifikasi kita. Itu. Ini untuk edukasi ya.
Jadi apakah harus diversifikasi, harus kita punya semua sektor? Tidak ya. Saya rasa kita harus memilih sektor-sektor unggul saja gitu. Kalau ada portofolio mohon maaf, mungkin ada yang konsultasi portofolionya itu sahamnya banyak sekali, multi sektor, multi industri gitu ya. Saking diversifikasinya semakin lebar ya, semakin susah portofolio itu untuk bertumbuh ya. Tetapi kita harus menemukan titik ideal gitu ya. Mungkin sekarang banyak orang yang sedang melakukan strategi diversifikasi, tetapi yang saya dapatkan diversifikasi itu mengarah kepada over diversifikasi. Jadi membeli aset-aset yang sebenarnya tidak berkualitas gitu ya. Itu pandangan saya ya, Anda boleh pakai boleh enggak, itu pandangan saya. Kalau saya mungkin punya saham Excel di kondisi saat ini, saya akan melakukan switching position ya gitu. Baik, pagi Pak Yev, untuk BRPT baiknya entry dan TP di harga berapa? Terima kasih, semoga Bapak dan keluarga diberikan sehat dan lancar rezekinya. Terima kasih doanya, doa yang baik selalu kembali kepada yang mendoakan. Oke, BRPT untuk trading ya berarti. Baik, untuk saat ini BRPT swing naiknya sudah jalan ya, dan kita harus melihat potensi selanjutnya berapa kira-kira yang kita lihat. 0,3 ya, betul 0,3 ada di sini 8%. Kalau mungkin Anda beli di harga saat ini, Anda bisa beli dengan target area 775 sampai dengan 790 di bawah 10%. Dengan risk yang Anda bisa batasi sedikit lebih tinggi, mungkin di 695 ya, gitu di bawah 5%. Malam Pak F, tolong bahas BULL untuk swing, TP dan SL-nya. Terima kasih. Oke, kita lihat BULL untuk swing trading. Saat ini swing yang berjalan swing turun ya. Jadi kalau kita lihat di sini perlu menunggu yang namanya koreksi lagi ya, tunggu turun lagi di area 109 sampai dengan 106. Itu mungkin bisa dijadikan area entry yang ideal dengan stop loss di bawah 104. Dengan TP terdekat di area 120-an, kemudian bisa karena konsolidasi bisa di atas 140 untuk TP keduanya. Seperti itu. Assalamualaikum Pak Yev. Waalaikumsalam. Apakah DEWA bisa untuk swing? Berapa risk rewardnya? Terima kasih. Sehat selalu untuk Anda dan tim. Terima kasih doanya. DEWA, oke, kita lihat Dharma Henwa. Di sini kita lihat swing naiknya sudah jalan ya, sudah jalan sejak 9 April. Ini salah satu saham yang kita juga ketinggalan ya, kita seharusnya re-entry, kita sempat jual di 140 kalau tidak salah di PTR, dan kita tidak melakukan buyback kemarin karena saking banyaknya pilihan. Oke, jadi kalau kita melihat dari sini sepertinya Dharma Henwa ini sudah di TP terdekat 0,3 ya. Kebetulan sebelum saya lihat di Fibo-nya memang kebetulan itu adalah 112, itu TP terdekat. Jadi kalau untuk entry saran saya nunggu koreksi dulu di 102 ke bawah. 102 sampai dengan 99. Dengan stop loss Anda bisa batasi secara teknikal di bawah 93 atau persentase maksimal risk yang Anda bisa ambil misalkan di 96, itu juga bisa. TP-nya masih sama di 112 113. TP keduanya Anda bisa ambil di rentang yang cukup lebar di 128 sampai dengan 140. Jadi secara risk reward saat ini mungkin perlu menunggu ya agar lebih menarik, agar risknya tadi, risk yang terutama secara upside sih masih ada. Mungkin pun kita bisa ambil di situ ya di 100 berapa tadi untuk buy on weakness. Harus nunggu koreksi dulu. Oke. Siang Pak ya, bagaimana saham VORE untuk invest? Untuk saham yang baru IPO sekali, mohon maaf saya tidak bisa melakukan analisis karena tidak ada data yang ada di TradingView. Kita hanya membahas apa yang ada di TradingView ya, gitu. Dan kita tidak pernah merekomendasikan saham IPO sekalipun dia naik ribuan persen. Itu karena kami tidak bisa melakukan analisa. Kita hanya merekomendasikan apa yang kita bisa analisa. Kalau kita tidak bisa melakukan analisa, ya kita tidak akan merekomendasikan ya, gitu. Jadi kebetulan memang datanya sepertinya belum ada. Itu kelemahannya, jadi itu pertimbangan kalau Anda mau join layanan kami. Jadi jagalah ekspektasi Anda untuk saham IPO, memang kita tidak bisa untuk itu. Kita lebih baik ngomong di awal
Daripada kita ngomong bisa tetapi ternyata nggak bisa, lebih baik kita ngomong apa adanya. Kita nggak pernah invest rekomendasi, baik itu invest ataupun trading di saham yang belum bisa kita melakukan analisa. Karena itu menurut kami, menurut pandangan kami itu adalah bagian dari spekulasi atau gambling gitu ya. Mungkin ada yang bisa mempelajari prospektus dan sebagainya, bisa melakukan proyeksi dan sebagainya, tapi kami lebih mengedepankan data setelah perusahaan tersebut menjadi perusahaan publik, karena lebih transparan, tentunya lebih datanya bisa dipertanggungjawabkan. Oke. Sore Pak Yev, ISAT untuk swing berapa? SL, TP1 dan TP2 nya, terima kasih. Oke. Untuk ISAT Indosat ya sudah naik ya untuk swing. Jadi ISAT ini sekarang sepertinya sudah di TP terdekat ya. Terakhir kita masuk juga saham ini di tanggal 24 Maret ya. 24 Maret di sini ya sepertinya ya. Nah, ini terakhir kita trading di situ. Ini loh ya. Jadi kita beli, kemudian tanggal 26 kalau nggak salah kita sudah exit. Nah, ini saham ini turun lagi kemarin. Saat ini sudah berada di TP terdekat ya. Ini adalah resist area. Jadi seharusnya untuk trading harus menunggu koreksi lagi. Kita coba lihat berapa potensi koreksinya. Yang paling memungkinkan dia akan turun ke area 1470 sampai dengan 1425. Untuk best price Anda bisa tunggu di area 1380 sampai dengan 1325. Seperti itu. Untuk TP-nya nanti kita lihat lagi ya. Pak, WIFI untuk trading minggu ini kemungkinan TP and loss-nya di berapa? Sudah saya bahas tadi ya untuk WIFI. Jadi harus menunggu dulu. Assalamualaikum Pak Yep, mohon analisa PGEO, apakah trennya sudah naik? Untuk trend following, oke kita lihat PGEO. Untuk trend following kita menggunakan time frame jangka menengah, weekly ya. Jadi untuk saat ini belum uptrend ya secara jangka menengah. Oke, jadi tren naiknya ini masih turun, trennya sekarang masih turun ya. Gitu. Jadi sampai dengan mungkin di atas 1000 baru dia uptrend. Seperti itu. Samtins gimana Pak Yev? Apakah cocok buy saat ini? Terima kasih, sehat selalu Pak. Mohon maaf sekali. Buy-nya ini buy untuk trading kah, untuk investasi kah? Karena berbeda ya. Mengambil keputusan buy untuk trading ataupun untuk investasi. Bahkan trading pun bisa beda, untuk trend following, untuk swing itu bisa beda. Jadi mungkin lebih spesifik lagi ya Pak. Jadi silahkan dikoreksi, besok kita akan bahas. Oke, lanjut ya. Apa ini? Bank. Saya bukan bank ya. Bank. Saya bukan bank. Tolong bahas PTBA, apakah masih cuan sampai apa ini? Cumdet. Apa ya cumdet? Camdet dividend gitu. Kapan camdet PTBA? Oh, belum ada data di sini ya kapan camdetnya ya. Secara teknikal saat ini sudah naik ya, sudah mendekati resist middle area ya. Upside-nya terbatas di 2800 ini ya. Jadi camdetnya sayangnya nggak ada di sini, tapi kedepannya masih bisa naik sedikit di 2800 sebelum lanjut konsolidasi turun. Seperti itu. Malam Pak Yev, mohon analisa BUMI untuk swing SL dan TP1, TP2 nya, terima kasih. Oke, kita lihat Bumi, sepertinya kita sudah bahas kemarin ya, sudah kelewat naiknya. Jadi untuk trading, nah ini sudah di resist EMA 60 di level psikologi 100. Jadi untuk masuk saran saya tunggu koreksi lagi, retest di 93, support terdekatnya 93 ya, sampai dengan sebentar kita coba cek dulu di Vivo 0,6 berada di 86, jadi tertinggi di 93 ya, paling tidak 9385 baru nanti kita bisa tentukan. Oke. Apa ini? Big Bang. Apa ini? Big Bang. Apakah mau turun dulu Om Yev? Terima kasih. Apa saham apa? Ya harus disebutkan secara spesifik ya. Kalau kita misalkan saham batu bara kan banyak saham batu bara. Big Bang banyak, ada BRI, ada BCA, ada Mandiri, ada BNI ya. Gitu. Dan semuanya memiliki pola sendiri-sendiri. Ada yang ini turun, yang dia naik. Ya.
gitu. Jadi harus disebutkan, mohon maaf sekali lagi, memang harus seperti itu di Yeftalk ini, harus jelas pertanyaannya. Seperti itulah kelemahan saya tidak bisa membaca pikiran orang ya. Mungkin itu dulu yang dapat saya sampaikan di Yeftalk malam ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan dalam penyampaian di Yeftalk malam ini ataupun di Yeftalk sebelum-sebelumnya. Silahkan dianalisa lagi apa yang saya sampaikan. Ini hanya informasi-informasi yang ringan. Jadi Bapak Ibu perlu melakukan proses lagi informasi yang ada, jangan ditelan mentah-mentah ya. Itu dulu yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi, selamat malam dan selamat beristirahat.